Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para pemirsa Kang Gusmus Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hal yang menjadikan manusia hatinya menjadi keras, bahkan hatinya menjadi mati. Sehingga ketika manusia memiliki hati yang mati, hati yang keras, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan bagian daripada 10 hal. Yang 6 kemarin kita sudah jelaskan, dan pada kesempatan pagi hari ini 4 hal yang akan kita jelaskan yang menyebabkan hati manusia menjadi keras, hati manusia menjadi mati, sehingga menjadikan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang ketujuh. Menurut Ibrahim bin Adham, sesuatu yang bisa menyebabkan hati manusia menjadi keras adalah qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Kalian sering mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa kita semua akan yakin, akan paham bahwa kematian itu pasti ada. Tapi yang jadi persoalan buat kita adalah bukan hanya sekedar kita paham terhadap kematian itu akan datang, kematian itu akan tiba, tapi walam tasta'iddulah. Setelah kita paham, setelah kita yakin bahwa kematian itu akan datang, tapi kita justru tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya kematian itu. Kita terlena, kita terbuai dengan kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga kita menjadikan hati kita, menjadikan kegiatan aktivitas kita lupa terhadap sesuatu yang sifatnya ukhrawiyah, sehingga menjadikan hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati. Dan ketika hati kita menjadi keras dan menjadi mati, maka doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menurut Ibrahim bin Adham, sesuatu yang bisa menjadikan hati kita menjadi keras adalah istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna bi uyubi anfusikum. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kita banyak membuka aib orang lain. Kita begitu fasih ketika melihat, ketika menyaksikan kesalahan, aib, keburukan orang lain, dan kita buka selebar-lebarnya. Tapi fala tarawna bi uyubi anfusikum. Kadang-kadang kita lupa melihat kelemahan kita. Kita lupa melihat aib kita. Aib orang lain kita buka dengan lebar, tapi kita tutup serapat-rapatnya aib dan kekurangan kita. Inilah kelemahan kita, hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan nyata sering ini kita lakukan. Kita lebih fasih melihat daripada kesalahan dan aib orang lain, sementara kita tidak fasih untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan serta aib kita sendiri. Dalam kata lain, kita bisa melihat sesuatu yang sangat jauh dari kita. Semut di ujung lautan kita bisa melihat dengan jelas, tapi terkadang gajah yang ada di kelopak mata kita, kita sama sekali tidak mampu untuk melihatnya. Maka ketika kita melakukan hal seperti itu, kita pandai, kita fasih melihat keaib orang lain, kita fasih melihat kekurangan orang lain, kemudian kita lupa terhadap kesalahan, terhadap aib diri sendiri, maka akan menjadikan hati kita menjadi gelap, keras. Dan ketika hati kita menjadi keras, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, yang menjadikan sebab hati manusia menjadi keras adalah akaltum nikmatallah walam tashkurulah. Kita kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah.
Kita bisa makan karena nikmat dari Allah, kita bisa minum karena nikmat dari Allah. Kita bisa menghirup udara segar, itu adalah bagian daripada nikmat dari Allah. Tapi yang jadi persoalan adalah walam tashkurulah, kita tidak mampu untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau manusia tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka kita diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap sesuatu yang kecil yang diberikan oleh Allah, pasti dia tidak akan pernah bersyukur terhadap sesuatu yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, sewajarnya kita untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan memiliki hati yang keras. Ketika hatinya keras, maka hatinya akan mati. Ketika akan hatinya mati, maka doanya tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kang Gusmus Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dafantum mautakum walam ta'tabiru la. Dafantum mautakum. Kalian semua menguburkan jenazahnya orang yang meninggal. Bahkan kalian ikut menyolatkan, ikut menggontong mayat yang meninggal, sampai menguburkan mayat yang meninggal. Tapi yang jadi persoalan itu semua tidak pernah dijadikan bahan iktibar sebagai pelajaran. Bukankah kematian itu merupakan daripada sesuatu peringatan buat kita? Kematian itu adalah bagian daripada peringatan buat kita bahwa siapapun kita, dengan jabatan apapun, dengan kedudukan apapun, pasti dia akan mengalami kematian. Tapi ketika kita ikut menyolatkan jenazah, memberikan jenazah, sampai menguburkan jenazah, tapi setelah pernah kita ambil hikmahnya, kita tidak jadikan sebagai sebuah pelajaran bahwa sehebat apapun, segagah apapun manusia, ketika sudah digotong, dikubur di alam kubur, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka ketika manusia, ketika dia menguburkan jenazah, ketika dia memandikan, padahal itu adalah bagian daripada sesuatu yang hendaknya dijadikan sebuah bahan iktibar buat kita, maka itu lewat begitu saja tanpa hikmah yang diambil daripada sebuah kematian. Maka manusia sudah seperti itu, lupa terhadap kematian, akan menjadikan hati manusia menjadi keras. Dan ketika hati manusia menjadi keras, doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kang Gusmus Channel oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang menjadikan hati manusia menjadi keras. Hati manusia menjadi mati. Kemudian ketika hati manusia menjadi keras, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghindar daripada hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita menjadi keras, bahkan hati kita menjadi mati, sehingga kita sangat takut ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doa kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.